Bapak Orien tidak jujur dalam permohonan paspor yang mana sebetulnya beliau sebetulnya sudah memiliki US citizenship saat mengajukan paspor di KJRI Los Angeles saat itu. Sehingga kami yakini beliau tidak jujur dalam memberikan keterangan saat permohonan paspor. Ya, Bapak tidak memiliki paspor Amerika, ditegaskan juga ketika itu. Saya tidak ingat, Ya? saat itu. Sigit Setiawan, saya sebagai staf teknis imigrasi pada KJRI Los Angeles. Saya bertugas pada tahun 2019, dilantik di Januari 2019 sampai saat ini. Yang saya tahu terkait dengan permasalahan Bapak Orien Riwokore, bahwa pada bulan Maret 2019 Bapak Orien Riwokore datang ke KJRI Los Angeles untuk mendapatkan paspor sebagai pengganti paspor lamanya yang sudah habis berlaku. Jadi Bapak Orien Riwokore saat datang menyertakan paspornya yang sudah habis masa berlaku pada tahun 2013. Kemudian setelah dilakukan penelitian oleh petugas, berkas-berkas persyaratan yang disertakan yaitu adalah green card, kemudian ID, driver license yang merupakan yang terdapat alamat Bapak Orien, kemudian formulir Perdim 14 yaitu formulir pengisian paspor yang diisi oleh Bapak Orien sendiri dan ditandatangani oleh Bapak Orien, lalu formulir surat pernyataan yang menyatakan bahwa Bapak Orien tidak pernah meminta naturalisasi untuk menjadi warga negara Amerika Serikat atau negara asing lainnya, kemudian tidak memiliki paspor Amerika Serikat atau negara asing lainnya, tidak pernah menjadi anggota tentara polisi Amerika Serikat atau negara asing lainnya, atau mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara Amerika Serikat atau negara asing lainnya. Kemudian surat pernyataan tersebut ditandatangani dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan petugas, permohonan paspor Bapak Orien Riwokore ini tidak diterbitkan paspor, tetapi diterbitkan surat perjalanan laksana paspor, karena ada satu persyaratan yaitu green card beliau yang sudah habis masa berlaku, tapi masih dipegang saat itu, yaitu sudah habis pada tahun 2011. Itu green card yang habis tahun 2011 itu? Ya, betul Pak. Itu namun kalau green card pemberlakuannya gimana Pak Sigit? Bagaimana Bapak? Lama pemberlakuannya, penerbitan green card dan segala macam itu bisa dijelaskan nggak? Selama ini KJRI Los Angeles dalam menerbitkan paspor selalu menanyakan green card Bapak sebagai salah satu izin tinggal. Yeah. Walaupun izin tinggal itu tidak selalu harus green card, ada juga visa yang masih berlaku. Nah, green card itu biasanya masa berlakunya terdapat pada halaman green card itu sendiri, Bapak. Dan biasanya yang pengalaman yang kami dapati selama ini, pemohon paspor yang masih memegang green card itu masih dikategorikan masih warga negara asing, artinya bukan warga negara Amerika. Okay. Dan bisa menjadi bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses untuk perpanjangan green card. Jadi saat itu menurut petugas yang melayani, saat itu yang bersangkutan dalam proses perpanjangan green card, sehingga untuk menjelaskan status yang bersangkutan sehingga menunggu perpanjangan green card-nya diterbitkanlah surat perjalanan laksana paspor sebagai identitas utama masyarakat Indonesia di luar negeri. Oke, kapan paspornya diterbitkan lagi, Pak?
kan karena pengakuannya Pak Orien di persidangan, sekarang beliau memegang paspor Indonesia. Jadi setelah diterbitkan surat perjalanan laksana paspor itu, kapan itu berubah menjadi penerbitan paspor Indonesianya? KJRI Los Angeles menerbitkan paspornya, SPLP-nya di bulan Januari 22 Januari 2019, Pak. Kami menerima permohonan paspornya, SPLP-nya. Ini SPLP-nya ya 2 Januari 2019. Betul, Pak, 22 Januari 2019. Oke, kemudian paspor yang terakhirnya itu kapan diterbitkan, Pak? Untuk paspor yang terakhir kami belum memonitor, Pak, karena KJRI Los Angeles tidak menerbitkan paspor kepada Orien Riwukore pada setelah itu. Oke, jadi KJRI tidak menerbitkan paspor lagi ya terhadap Pak Orien setelah SPLP bertanggal 22 Januari 2019. Betul, Pak. Nah, Bapak pegang nggak atau Bapak tahu nggak ada surat diplomatic notes dari Kedutaan Amerika di Jakarta nomor 00709? Saya pernah membaca, Pak, dari berita yang saya ikuti pengumuman dari Kedutaan Amerika tersebut. Kementerian Luar Negeri kirimkan ke Bapak juga kan hari ini nggak? Karena Bapak yang akan hadir di sidang. Saya belum mendapatkan kopi resminya, Bapak. Apa yang dilakukan oleh kantor Bapak untuk mengantisipasi perkembangan berita ini terkait dengan status kewarganegaraan Pak Orien? Setelah kami mendapatkan informasi tersebut, kami lakukan pemeriksaan internal kepada staf yang pelayanan keimigrasian saat itu. Kemudian kita telah melakukan investigasi internal. Ya. Lalu sudah kami dapati informasi seperti yang tadi saya sampaikan, Yang Mulia, bahwa yang bersangkutan saat itu dinilai masih sebagai warga negara Indonesia yang dapat bisa mendapatkan paspor, walaupun paspor saat itu tidak diberikan karena green card-nya sudah habis berlaku. Tetapi yang bersangkutan mengaku tidak memiliki warga negara Amerika Serikat, tidak pernah memiliki paspor Amerika, dan hal itu tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangannya sendiri. Oleh karena itu, terkait untuk mencegah hal-hal ini terulang kembali, maka pemeriksaan wawancara itu menjadi hal yang sangat krusial, sangat penting, Yang Mulia, walaupun selama ini memang sudah kami laksanakan, tetapi akan menjadi lebih ketat lagi, yaitu dengan menanyakan status keimigrasian yang bersangkutan, bahwa pemohon paspor ini tidak memiliki US citizenship. Walaupun saat ini kami memang agak kesulitan untuk mengakses informasi itu, kecuali pengakuan yang bersangkutan sendiri, mengingat pemerintah Amerika Serikat melindungi Privacy Act dan tidak terbuka terhadap permintaan informasi status kewarganegaraan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang pernah kami mintakan. Jadi Pak Sigit, sebelum berita ini muncul ke permukaan, kantor Bapak sama sekali tidak ada informasi bahwa Pak Riwukore ini pemegang paspor Amerika Serikat? Tidak pernah, Bapak. Tidak pernah ya? Sehingga dengan alasan itu kemudian kantor Bapak menerbitkan surat perjalanan laksana paspor itu? Betul, pada bulan Januari 2019. Nah, sekarang informasi apa yang Bapak miliki di konsulat terkait dengan surat diplomatik ini yang menyatakan bahwa ini adalah warga negara Amerika Serikat? Kami setelah mendapatkan informasi ini merasa Bapak Orien tidak jujur dalam permohonan paspor yang mana sebetulnya beliau sebetulnya sudah memiliki US citizenship saat mengajukan paspor di KJRI Los Angeles saat itu.
sehingga kami yakini beliau tidak jujur dalam memberikan keterangan saat permohonan paspor. Oke, ini terakhir dari saya Pak Sigit. Bagaimana perwakilan-perwakilan negara kita di luar negeri menempatkan diplomatic note seperti ini dalam konteks hubungan antar bangsa, terutama dalam menjelaskan status kewarganegaraan seseorang? Mohon maaf Yang Mulia, saya punya keterbatasan untuk menjawab pertanyaan tersebut, mengingat kapasitas saya sebagai staf teknis imigrasi yang hanya memberikan pelayanan keimigrasian, yaitu paspor dan visa. Barangkali saya ingin berkonsultasi dengan pejabat diplomat dari Kemlu untuk menjawab hal tersebut di atas. Oke, ini penegasan terakhir. Jadi Bapak setelah membaca diplomatic notes ini merasa ada informasi yang tidak sesungguhnya yang disampaikan oleh Pak Riu Kore ketika meminta surat perjalanan laksana paspor itu ya? Betul sekali Yang Mulia. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Beliau terakhir meninggalkan Amerika, Bapak punya catatan enggak kapan keluar dari Amerika ke Indonesia? KJRI Los Angeles tidak memiliki catatan perlintasan yang bersangkutan pulang ke Indonesia, Bapak. Jadi kami tidak memiliki akses untuk data perlintasan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Yang Mulia. Ya, nanti akan kita dalami ke Dirjen Imigrasi. Pak Sigit, tadi kan ada penjelasan. Baik. 2011 itu Pak Orien tidak menyerahkan green card karena dianggap sudah habis ya. Setelah itu tidak ada lagi penyerahan green card-nya ke tempat Bapak, ke kantor Bapak? Sampai sekarang belum ada lagi, Yang Mulia. Sampai sekarang belum ada lagi ya penyerahannya. Oke, sebentar Pak, saya mau ke Pak Orien. Pak Orien. Halo, Pak Orien. Siap Yang Mulia. Pak Orien, itu betul ya, Bapak yang 2011 itu tidak menyerahkan green card? Tidak Yang Mulia. Tidak menyerahkan, sampai terakhir Bapak pulang itu tidak menyerahkan juga? Tidak Yang Mulia. Itu satu. Yang kedua, benar nggak Bapak bahwa menjelaskan kepada ketika mengurus SPLP itu mengatakan bahwa Bapak adalah warga negara Indonesia? Betul. Tidak saya warga negara Indonesia. Betul Yang Mulia, saya warga negara Indonesia. Iya, Bapak tidak memiliki paspor Amerika, ditegaskan juga ketika itu. Saya tidak ingat. Tidak ingat ya? Saat itu. Oke, di sidang sebelumnya Bapak kan mengaku paspor Amerika Bapak habis tahun 2027 ya? Pak Orien? Benar Yang Mulia. Benar Yang Mulia. Di sidang yang lalu juga kami memerintahkan agar Bapak menyerahkan fotokopi paspor Amerika itu ke kami, tapi sampai sekarang kami belum menerima. Bapak sudah serahkan atau belum? Paspor Amerika yang aslinya itu tuh hilang. Oleh sebab itu saya menyerahkan surat laporan kepolisian. Jadi Bapak yang terakhir Bapak janji mau menyerahkan di dalam sidang, Bapak bilang iya akan diserahkan. Itu ada catatan sidangnya. Betul Yang Mulia, saya akan serahkan kopinya. Iya, kopinya ada nggak? Kopinya diserahkan nggak? Fotokopinya? Ada, saya sudah serahkan. Kapan hilangnya paspor Bapak? Hilangnya saya tidak tahu, saya tidak ingat. Pokoknya saat saya mau pergunakan, saya tidak ketemu lagi. Jadi Bapak sudah serahkan fotokopi paspor Amerika ya? Saya ada fotokopi paspor Amerika. Sudah diserahkan ke mahkamah atau belum Pak Orien? Sudah diserahkan kepada kuasa hukum saya. Kuasa hukum itu di bukti PT berapa itu kuasa hukum? Kuasa hukum Bapak siapa yang menyerahkan? Kuasa hukum pihak terkait?
Ya, nanti akan diserahkan hari ini Yang Mulia. Akan diserahkan hari ini, belum diserahkan berarti ya? Ya, Iya. Nanti ya pihak terkait ya segera serahkan setelah sidang ini. Atau ada nggak sekarang? Kuasa pihak terkait. Diserahkan setelah sidang Yang Mulia. Sekarang kalau ada kami mau lihat. Izin sekarang belum Ya. ada Yang Mulia. Sekarang belum ada. Belum. Tapi ada fotokopinya ya. Nanti diserahkan. Siap, ada di posko Yang Mulia. Oke. Pak Sigit, kalau orang yang diberi green card itu sesungguhnya orang yang masih warga negara asing diberi izin tempat tinggal di Amerika untuk sementara maupun permanen, itu memang untuk masih yang statusnya masih WNA atau yang warga negara Amerika pun ada juga perlakuan untuk diberi green card itu? Baik Yang Mulia, green card diberikan kepada warga negara asing yang tinggal permanen di Amerika Yang Mulia. Amerika. Jadi warga negara Indonesia yang memiliki green card yang masih berlaku dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan masih statusnya warga negara asing. Masih warga Jadi negara belum Indonesia sebagai- kalau kita melihatnya di Amerika kan begitu? Betul, betul, masih warga negara Indonesia dan belum menjadi US citizen. Oke. Kalau green card-nya Pak Orien ini sudah mati berapa lama? Sepengetahuan. Dari data green card yang kami baca, green card yang bersangkutan habis berlaku pada tahun 2011 Yang Mulia. 2011. Betul. Oke. Tepatnya bulan 2 tanggal 13 tahun 2011. Ya. Green card mati itu karena dimungkinkan karena apa? Memang masa green card memiliki masa berlaku Yang Mulia. Ya. Jadi setelah habis masa berlaku, maka statusnya ya bersangkutan seharusnya mengajukan perpanjangan green Ya. card-nya. Hanya Atau karena itu. memang atau memang yang bersangkutan sudah mendapatkan US citizen. Oh, jadi sebenarnya mendapatkan kewarganegaraan Amerika sehingga tidak ada relevansinya lagi diterbitkan green card itu. Betul Yang Mulia. Apa di konsulat Anda itu tidak ada database untuk mengecross bahwa terhadap case-case tertentu itu seperti ini orang minta perpanjangan paspor seperti kasusnya Pak Orien. Di sisi lain dia tidak bisa menunjukkan green card yang masih hidup, masih aktif. Tidak ada database ataukah instrumen yang bisa menjadikan data cross bahwa di mana mesti mencari kepastian apakah ini memang keteledoran yang bersangkutan tidak memperpanjang ataukah ada data sebaliknya bahwa yang bersangkutan sebenarnya sudah menjadi netizen itu. Bagaimana? Ada tidak Baik, Yang Mulia. instrumen yang bisa dipergunakan di masing-masing konsulat mestinya? Boleh saya jelaskan Yang Ya, Mulia bahwa sebenarnya banyak sekali bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat saat ini tidak memiliki green card Yang Mulia. Status mereka yaitu overstayer, Oh, jadi sehingga seperti tidak ilegal mendapatkan gitu, green Pak. card. Jadi betul overstayer. Oh. Terhadap mereka pun ketika mereka mengajukan permohonan paspor, kami juga akan menanyakan hal yang sama. Apakah Bapak atau Ibu memiliki status keimigrasian yang masih berlaku di Amerika? Kalau ada silakan ditunjukkan dengan dokumennya. Ya. Nah, bagi mereka ini tidak memiliki dokumen apa-apa sehingga yang menjadi acuan bagi kami adalah dari mekanisme wawancara, pendalaman, dan kemudian kami mintakan surat pernyataan yang ditandatanganinya sendiri yang menyatakan bahwa tidak memiliki paspor Amerika, tidak sedang mengajukan proses naturalisasi. Oh. Salah satu bunyi pernyataan Termasuk itu yang dilakukan terhadap Pak Orien.
Betul, dan itu ditandatangani oleh yang Yang- bersangkutan. Kemudian Anda simpulkan bahwa ternyata apa yang dijelaskan Pak Orien ada ketidakjujuran seperti yang saudara katakan tadi. Betul Yang Mulia.